Karena memang Tuhan peduli kepada hidup kita. Dan berjanji untuk membebaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami. Makanya dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin. Jadi Tuhan punya janji membebaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami. Tetapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Jangan mau berdiam diri, jangan mau berpangku tangan, jangan mau bermalas-malasan. Ayo berusaha, paling tidak setiap pagi engkau sembah Tuhan, engkau muliakan Tuhan, engkau dengarkan rema dari firman-Nya. Maka firman ini menjadi bagian kita yang berkata kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan orang fasik sepertinya mereka yang punya dunia ini, tetapi sekali mereka jatuh, mereka tidak akan bisa bangkit. Tetapi Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada problem, Tuhan menyelamatkan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan berkecil hati apapun keadaanmu hari ini. Jangan berkecil hati. Mungkin uangmu hari ini sudah habis, besok mau makan apa. Mungkin seperti itu keadaannya. Jangan takut. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Tuhan tahu kantong kita. Tuhan tahu dapur kita. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ketika menghadapi ujian atau permasalahan hidup, kita tahu bagaimana bereaksi terhadap janji Tuhan. Reaksi kita yang Tuhan tunggu. Reaksi kita benar atau tidak. Kalau reaksi kita benar waktu ada masalah, maka kita akan pakai iman kita untuk percaya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Jadi reaksi kita ini yang mempengaruhi apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Berlindung kepada firman Tuhan serta percaya kepada Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan atas permasalahan yang kita hadapi. Itu dia. Daud tahu bagaimana bertindak. Daud punya reaksi yang benar dan dia melarikan diri dari Saul dan bersembunyi di dalam gua. Jadi tindakan Daud berada dalam kesesakannya adalah menguatkan imannya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Apa permohonan Daud waktu dia ada masalah, waktu dikejar-kejar Saul dan tentaranya? Apa yang menjadi permohonan daripada Daud kepada Tuhan? Dia tidak membalas Bapak Ibu. Ada kesempatan dia tidak membalas. Karena dia tahu bahwa Tuhan pembelanya. Tuhan menjadi naungannya. Tuhan menjadi kota bentengnya. Sehingga dia tidak membalas. Tetapi apa yang dikatakan Daud waktu dia ada permasalahan. Dalam Mazmur 57 ayat 2 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Bayangin aja. Artinya dia menguatkan imannya dan dia berkata, aku berlindung kepadamu Tuhan. Kalau engkau suruh aku keluar dari gua ini, saya pasti keluar. Tapi kalau Tuhan izinkan saya di gua ini, saya akan di sini. Haleluya. Justru musuhnya datang ke sana. Bukan musuhnya, maksudnya yang memerangi dia. Saul sendiri datang ke sana. Ada kesempatan untuk dia membalas, membunuh, dia tidak lakukan. Haleluya. Jadi dalam setiap keadaan kita harus percaya bahwa Tuhan dan menjadikannya sebagai tempat perlindungan kita. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Bukan uangmu tempat perlindunganmu. Mungkin karena uangmu masih ada, engkau aman, santai, gak perlu beriman. Jangan Bapak Ibu, jangan. Uang itu cepat habis. Ya cepat habis, ada aja caranya untuk itu habis sebentar. Tetapi kalau Tuhan menjadi andalan kita, justru uang yang sedikit dia akan tambah-tambahkan. Amin. Dia akan tambah-tambahkan. Ada aja cara Tuhan Bapak Ibu. Saya berpikir bagaimana ini ya, saya mau buat ucapan syukur hari Minggu. Saya udah bingung, aku gak punya uang Tuhan. Aku ngomong di jemaat, beberapa orang, ya semuanya juga gak ada tanggapan. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan, itu saja.
Dan ternyata Bapak Ibu, hal yang lebih besar Tuhan janjikan. Tuhan bukakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dialah satu-satunya bos saya. Jadi dalam pelayanan ini bukan jemaat bos saya, enggak. Bukan pengusaha bos saya, enggak. Tetapi bos saya adalah Tuhan sendiri. Dia tahu kebutuhanku. Dia tahu yang terbaik bagiku. Dia tahu cara membuka jalan bagiku. Amin. Jadi kalau saya seperti itu, Bapak Ibu juga harus bisa. Bos kita bukan ipar kita yang kaya. Enggak. Mau berapapun mobilnya, mau berapapun pesawatnya. Enggak Bapak Ibu. Ada satu kesaksian, saya bertemu dengan seseorang teman hamba Tuhan. Saya tahu dia keluarga kaya semuanya. Dan pada saat itu saya lihat pelayanannya kok seperti ini ya. Tempatnya juga masih ngontrak. Saya ngomong kepada dia, kamu gak ngomong kepada iparmu itu. Iparmu kan kaya. Dia kerja di bandara dan dia sebagai level yang tinggi jabatannya di sana. Ada juga saudaranya lagi yang pengusaha juga. Saya bilang, saya udah bicara beberapa kali tapi gak ada tanggapan. Saya mau beli keyboard aja saya harus berjuang sendiri. Tapi untuk pesta, untuk yang macam-macam mereka royal sekali. Oh gitu ya. Artinya Bapak Ibu tidak bisa orang lain menjadi andalan kita sekalipun memang dia punya. Tetapi Tuhanlah andalan kita. Amin. Tuhan andalan kita. Maka saya selalu berdoa bagi jemaat yang saya layani. Bagi semua yang ikut satu saya doakan. Kenapa? Waktu Bapak Ibu diberkati Tuhan, pasti Roh Kudus akan jamah Bapak Ibu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena di hati kita ini sudah tertanam karakter dunia ini. Yaitu karakter mementingkan diri sendiri. Kita tidak pernah berpikir ini hamba Tuhan, gembala, ini kan tidak bekerja. Apa ya makanannya? Apa ya kebutuhannya untuk sehari-hari? Apa ya buat beli bajunya, buat beli minyak rambutnya, buat hembodinya, buat bedaknya. Ada nggak kita pernah berpikir seperti itu? Ada memang, tetapi itu sepintas. Tidak ada actionnya, tidak ada pelaksanaannya. Kemarin Ibu Paramida dari Medan kirim pakaian buat Ibu Gembala. Dia berpikir, wah ini bagus nih, kasih ke Ibu Gembala. Sekalipun memang ada yang tidak pas karena Ibu Gembala kan sudah agak langsing sekarang. Tetapi adalah yang pas. Yang lain kasih kepada Rahel. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada memikirkan hamba Tuhan. Itu bagus. Tidak harus kaya dulu, berlimpah dulu untuk memikirkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi apa yang ada pada kita itu saja. Karena apa yang ada pada kita itu yang paling besar. Saya tahu kehidupan Ibu Paramida Utagalung, saya tahu usahanya. Tetapi dia mempersembahkan yang terbaik bagi hamba Tuhan. Begitu dia Amang Rolas, Opung Rolas Hasibuan, dia mengerti. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedang berdoa agar Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tetapi sekalipun mungkin sampai hari ini mungkin apa yang saya doakan belum terjadi. Tetapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Oleh karena itu saudaraku sekalian, pengharapan kita, kota perlindungan kita, pertahanan kita hanyalah Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Selagi kita berharap kepada manusia, berharap kepada orang, kita akan kecewa. Firman Tuhan berkata, tapi saya berharap kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan aku gak ngerti Tuhan. Aku udah pesan catering, tetapi dananya belum ada. Tuhan, bagaimana cara Tuhan? Tuhan lebih mengerti. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari apapun masalah kau hadapi, apapun tantangan dalam hidupmu hari ini, katakan kepada Tuhan, Kaulah tempat perlindunganku Tuhan, tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu akan aman di dalamnya dan Bapak Ibu bisa merasakan kenyamanan juga di dalamnya. Haleluya. Iya, jadi kalau ada orang-orang yang mengganggumu, ada orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilanmu ataupun iri terhadapmu, katakan, Tuhan perlindunganku. Apapun rencana si jahat, saya pasti
aman di dalamnya. Kalau Tuhan yang membela, tidak ada yang bisa mengusik-usik apa yang Tuhan bela. Amin. Haleluya. Makanya setiap malam kami sudah kembali lagi, tadi malam sudah baca dulu Mazmur 91 sebelum tidur. Makanya saya ajak Bapak Ibu di saat teduh ini baca itu Mazmur 91 sebelum engkau tidur. Amin. Kalau ada anakmu, ada suamimu, ada istrimu, ada keluargamu, mari sama-sama baca. Agar apa? Agar kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, sebab Dia kota benteng kita, kota perlindungan kita. Katakan amin. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, selamat berjuang hari ini. Percayalah Tuhan menjadi pembelamu yang membuka jalan atas setiap apa yang kau butuhkan. Dan hari ini berkat Tuhan melimpah atasmu. Haleluya. Amin ya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Saudaraku, namun sebelumnya saat teduh kita tetap berjalan seperti biasa setiap pukul 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mohon maaf biar Bu Gembala bisa istirahat dulu, biar fit dulu, jadi hanya saya dulu sama Marcel yang ada di saat teduh ini ya. Namun dia tetap ikut kok saat teduh ya. Haleluya. Oleh karena itu saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di tempat ini. Yang pertama ada keluarga Ibu Echa Sapitri, salam.